Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas materi pokok bidang peranata komputer ahli pertama, yaitu terkait dengan pengelolaan data. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa cakupan materi untuk bidang peranata komputer ahli pertama itu terdiri dari 6 materi. Yang pertama ada materi IT Enterprise, yang kedua materi manajemen layanan TI, yang ketiga materi pengelolaan data, yang keempat materi manajemen risiko TI, yang kelima materi tentang infrastruktur TI, dan terakhir itu materi tentang sistem informasi dan multimedia. Nah, sebelum kita membahas soal, tentu ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami terkait dengan materi pengelolaan data ini. Ya, jadi di sini teman-teman harus memahami yang pertama apa itu konsep dasar pengelolaan data. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memahami apa itu pengumpulan data, bagaimana penyimpanan data, bagaimana pemeliharaan data, bagaimana pengolahan data, bagaimana analisis data, bagaimana visualisasi data, bagaimana keamanan data, bagaimana etika dan kebijakan data, serta bagaimana manajemen data master. Insya Allah mungkin secara spesifik saya akan coba bahas satu-satu nanti di video-video selanjutnya, mudah-mudahan ya. Tapi untuk di video ini saya hanya memberikan gambaran sampai di sini saja ya. Untuk pengembangannya mungkin teman-teman bisa langsung mengakses Google ya, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci terkait dengan poin-poin yang sudah saya terangkan di sini. Oke, selanjutnya langsung kita coba lihat beberapa contoh soal yang mungkin ini bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi teman-teman sekalian yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes SKB di seleksi penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Kita mulai dengan soal nomor pertama, nomor 1 ya. Tapi sebelum itu saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat menjawab soal-soal dalam video ini. Silakan siapkan catatannya, dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, langsung saja dituliskan di kolom komentar. Oke, soal nomor 1, perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Seorang pengelola data di sebuah perusahaan harus memastikan integritas data ketika mengumpulkan data dari berbagai sumber. Manakah langkah berikut yang paling penting untuk memastikan integritas data tersebut? Kita coba lihat opsinya. A. Memastikan data yang digunakan bebas dari kesalahan format dan data kosong. B. Memberikan akses kepada semua karyawan agar data mudah dikelola. C. Mengumpulkan data dari berbagai format untuk mempermudah analisis. D. Melakukan pemisahan data berdasarkan divisi atau kategori. Dan E. Mengumpulkan data secara manual untuk mengurangi kesalahan sistem. Nah, untuk soal nomor 1 ini langsung saja jawabannya adalah A. Ya, jadi untuk memastikan integritas data, maka pengelola data harus memastikan bahwa data yang digunakan bebas dari kesalahan, termasuk format yang salah atau data kosong yang bisa mempengaruhi hasil analisis. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan, dalam proses pengolahan data, seorang pengelola data perlu menjaga keamanan data dari akses yang tidak sah. Langkah berikut ini yang paling tepat untuk menjaga keamanan data adalah opsinya. A. Menggunakan sandi kompleks tetapi tetap memberikan akses pada divisi terkait. B. Mengaktifkan lapisan keamanan tambahan dan mengenkripsi data sensitif. C. Menghindari penggunaan data berbasis cloud untuk mencegah risiko keamanan. D. Mengatur izin akses terbatas dengan sandi yang sama untuk setiap pengguna. Dan E. Menyimpan data dalam file yang hanya bisa dibuka melalui sistem kantor. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini menurut teman-teman opsi yang mana ya? Ya, oke. Untuk soal nomor 2 ini jawaban saya adalah B. Ya, jadi mengaktifkan lapisan keamanan tambahan seperti autentikasi 2 faktor dan enkripsi data sensitif. Itu adalah langkah yang tepat untuk menjaga keamanan data dari akses yang tidak sah atau akses ilegal. Selanjutnya soal nomor 3, seorang pengelola data di kantor sedang menyusun data penjualan bulanan dari berbagai cabang. Data ini perlu diolah menjadi laporan yang mudah dipahami oleh manajemen. Aplikasi atau perangkat lunak apa yang paling tepat untuk digunakan? Opsinya A. Microsoft Access, B. Microsoft Word, C. Google Sheet atau Microsoft Excel, D. PowerPoint, dan E. Microsoft OneNote. Saya kira ini jawabannya sangat gampang karena sudah pasti adalah C ya, Google Sheet atau Microsoft Excel. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Seorang pengelola data menemukan data duplikat pada database karyawan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Opsinya,
A. Menghapus data yang tampak sebagai duplikat untuk menghindari kesalahan. B. Mengelompokkan data untuk menyaring mana yang asli dan mana yang duplikat. C. Menambah kolom tambahan untuk membedakan data yang duplikat. D. Membuat laporan data duplikat untuk diserahkan ke divisi terkait. Dan E. Menyimpan data duplikat di tempat terpisah agar tidak tercampur. Langsung saja kita lihat jawaban yang benar untuk soal nomor 4 ini adalah B ya. Mengelompokkan data untuk menyaring mana yang asli dan mana yang duplikat. Selanjutnya soal nomor 5, soal terakhir dari pembahasan kita pada video yang singkat ini. Pengelola data di sebuah perusahaan menerima data dari berbagai divisi dengan format yang berbeda-beda. Ini sering terjadi nih ya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mengolah data tersebut? Opsinya A. Mengkonversi data menjadi format seragam untuk mempermudah proses. B. Mengelompokkan data sesuai dengan format aslinya sebelum analisis. C. Memilah data dari divisi yang memiliki format standar perusahaan. D. Membuat salinan data asli untuk menghindari perubahan data sumber. Dan E. Menghubungi divisi terkait untuk meminta data dalam format yang diinginkan. Untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah A. Mengkonversi data menjadi format seragam untuk mempermudah proses. Jadi langkah pertama yang paling tepat itu adalah mengkonversi semua data ke dalam format yang seragam. Kenapa yang dilakukan? Supaya data itu dapat diolah dengan mudah. Dan tentu saja dengan melakukan itu maka bisa mengurangi resiko kesalahan dalam proses analisis. Jadi dengan format yang seragam maka analisis dapat dilakukan lebih efisien dan akurat. Oke teman-teman, sekira itu saja yang bisa saya sampaikan lewat video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari dosen swasta dan terima kasih. Oh sorry, saya lupa quote-nya. Quote kita hari ini adalah cita-cita yang tinggi hanya akan bisa diraih dengan doa dan usaha.